Baik, dalam kesempatan ini ya, saya akan menjelaskan ya eh, bahwa kita ini sangat penting ya untuk mendaftarkan merek ketika kita sudah menjalankan bisnis. Nah, jadi di sini juga seperti sebuah ajakan ya, daftarkan merek Anda. Nah, ini isu utama kali ini ya. Dan sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dimas Yudhistina Nugraha ya. Saya biasa mengajar Business Law and Ethics dan juga mengajar di Prodi Creative Leadership ya di BINUS University di Bandung. Nah, kita mulai saja ya. Kenapa kita harus mendaftarkan merek? Yang pertama, fungsi daripada mendaftarkan merek Anda ya atau kita yaitu sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Nah, seperti yang kita tahu, apabila kita lihat ya di Google banyak sekali kasus ya mengenai merek ya, perselisihan antar perusahaan mengenai merek. Kemudian juga ya bisa kita lihat setiap tahun ada saja sih ya. Jadi ini seperti yang simpel ya, sederhana tapi banyak yang terlewat dan juga kasus-kasus ini ada saja ya kalau kita lihat baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, jadi ini sebagai apa ya alat bukti ya bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Itu fungsi pertama dan juga berikutnya adalah tentang dasar penolakan ya terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenisnya. Jadi apabila ada yang mau katakanlah membuat merek ya yang dimana pokoknya ini bisa dibilang sama ya jenisnya ya apabila kita sebagai contoh ya apabila kita membuat baju ada merek lambang tertentu yang kita miliki kemudian ada yang mengklaim juga jadi kita bisa menjadi dasar penolakan ya terhadap merek tersebut yang mirip sekali dengan kita ya. Dan berikutnya, tentunya ya dengan adanya kita mendaftarkan merek ini sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama ya keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang atau jasa yang sejenisnya. Nah, ini menjadi barang pencegah ya dasar pencegah kita. Kemudian kita harus pahami ya, ada beberapa merek yang tidak dapat didaftarkan ya di Indonesia ya, yaitu di mana merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum, dan juga yang tidak bisa didaftarkan itu adalah sama dengan berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya ya. Kemudian berikutnya adalah memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat ya tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam dan tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan itu pun tidak dapat didaftarkan ya. Kemudian pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis ya. Jadi perlu kita tahu bahwa ada nama varietas tanaman yang dilindungi ya. Nah, ini uh, kita tidak bisa mendaftarkan merek tersebut. Dan berikutnya adalah memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi. Apabila kita memproduksi makanan, contohnya, kemudian di packagingnya itu terdaftar komposisinya itu tidak sesuai dengan apa yang di packaging ya. Jadi komposisi dalamnya ya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam packaging tersebut. Nah, itu juga tidak bisa didaftarkan. Dan juga tidak memiliki daya pembeda dengan merek lain, ini tentu tidak bisa didaftarkan ya. Dan berikutnya adalah merupakan nama umum dan atau lambang milik umum. Nah, ini nggak bisa. Jadi ketika ada lambang milik umum kita klaim, nah ini tidak bisa kita
daftarkan ya merek tersebut ya. Nah, berikutnya adalah di sini saya akan perlihatkan ya bahwa untuk mendaftarkan merek ini ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI. Nah, ini alamatnya dgip.go.id. Nah, perlu dijelaskan juga ya ketika saya mengajar mata kuliah Business Law and Ethics. Next berikutnya itu mahasiswa ketika menjalankan bisnis harus mendaftarkan merek tersebut ya, merek tersebut dan juga memiliki izin ya, seperti itu. Nah, cukup sekian penjelasan untuk sesi ini dan semoga bermanfaat ya.